Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Febriansah Arya Sadewa, yang kedua Dila Lidiani Kusuma, yang ketiga Sukma Aditya, yang keempat Muhammad Naufal Putra Nasoka, dan yang terakhir Anissa Rifki Andita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Perilaku Organisasi untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kekuasaan dan Politik. Yang pertama, mari kita lihat latar belakang tentang masalah politik dan kekuasaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik. Kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya, memerlukan pembahasan yang luas dan terperinci. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan dan menggunakannya. Di Indonesia, tidak sedikit yang memandang bahwa kekuasaan dapat diperoleh melalui politik. Atau dengan kata lain, politik adalah jalan untuk mencapai kekuasaan. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan begitu banyak orang mendalami dunia politik hanya demi mendapat kekuasaan. Banyak orang yang mengejar kekuasaan tanpa memahami apa sesungguhnya dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Banyak orang pula yang akhirnya menganggap bahwa politik itu sesuatu yang tidak baik. Untuk itu, pemahaman yang benar mengenai kekuasaan dan politik sangatlah penting. Dalam sebuah negara, ada faktor kepemimpinan yang mengatur dan mengurus warganya untuk mencapai harapan atau cita-cita bersama. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara memang berfungsi untuk mengatur kehidupan warganya. Hal ini sejalan dengan definisi negara menurut Roger H. Soltau adalah negara adalah alat atau agensi atau wewenang, authority, yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengerti apa definisi dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan menurut Max Weber, definisi dari kekuasaan yaitu kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Setelah memahami definisi dari kekuasaan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu kesesuaian tujuan, arah dan pengaruh, dan cara implementasinya. Yang pertama, kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Yang kedua, arah dan pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya, atau dengan kata lain downward influence, dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas, lateral and upward influence.
Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahan, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasan maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkat yang sama. Yang ketiga, cara implementasinya. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Selain memiliki perbedaan, kepemimpinan dan kekuasaan juga memiliki hubungan. Hubungan kepemimpinan dan kekuasaan adalah ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya. Dua-duanya tak terpisahkan. Jika kepemimpinan tanpa adanya kekuasaan, maka tidak ada artinya. Dan dengan begitu, menyebabkan pemimpin tidak dapat untuk mengambil keputusan karena pemimpin tidak mempunyai kekuasaan. Kepemimpinan yang efektif atau effective leadership terrealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movement untuk memanfaatkan genesis atau asal-usul kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Yang selanjutnya, perbedaan kekuasaan, otoritas, dan pengaruh. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sedangkan otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengaruh adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Tetapi, kedua konsep ini harus bisa kita bedakan. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak pernah menimbulkan implikasi kekuatan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi. Jadi, seseorang bawahan harus mematuhi perintah manajernya karena posisi manajer tersebut telah memberikan wewenang untuk memerintah secara sah. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, maka kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Lalu, jika dilihat dari pengaruh, sebagai esensi dari kepemimpinan, pengaruh dilakukan untuk menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana, dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Jika kekuasaan merupakan kapitalis untuk menjalankan pengaruh, maka cara kekuasaan itu dilaksanakan dengan perilaku mempengaruhi.
Oleh karena itu, cara kekuasaan itu dijalankan dalam berbagai bentuk perilaku mempengaruhi dan proses-proses mempengaruhi yang timbal balik antara pemimpin dan pengikut, juga akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya adalah klasifikasi kekuasaan. Kekuasaan dibedakan menjadi kekuasaan penghargaan, kekuasaan koersif, kekuasaan keahlian, kekuasaan referen, dan kekuasaan legitimasi. Yang pertama adalah kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberikan janji-janji, atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar berperilaku tertentu atau melakukan tindakan tertentu, maka pemimpin tersebut melakukan janji-janji yang menarik. Yang kedua, kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif atau kekuasaan paksaan adalah kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa karena ia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Dengan posisi kuat tersebut, maka seorang pemimpin dapat memberikan perintah, dapat memaksakan orang lain untuk bertindak tertentu. Yang ketiga adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Yang keempat, kekuasaan referen. Kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan kesukaan, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasikan orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraiannya, seorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Yang kelima, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Pada umumnya, kekuasaan semacam ini terkait dengan hierarki dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, kekuasaan semacam ini akan semakin besar legitimasinya ketika kedudukan seseorang semakin tinggi dalam birokrasi tersebut. Jenis kekuasaan ini menempatkan pihak pemegang kekuasaan mempunyai kekuatan formal dan kuat secara hukum, sehingga kepadanya setiap anak buahnya harus taat dan patuh. Dengan demikian, pemegang sah atas kekuasaan punya wewenang untuk memerintah anak buahnya. Setiap anak buah sendiri memiliki konsekuensi untuk selalu patuh menjalankan tugas yang diperintahkannya. Yang selanjutnya adalah keterkaitan kekuasaan dan politik. Kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Menurut Heriawan Ahmad, dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan power atau kekuasaan, seperti influence, pengaruh, persuasion, persuasi, force, kekuatan, dan coercion, kekerasan. Yang pertama adalah influence, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang kedua, persuasion atau persuasi,
yaitu kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, force atau kekuatan, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Yang keempat, coercion atau kekerasan, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat pada umumnya. Variasi yang dekat dengan kekuasaan politik adalah authority atau kewenangan, yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi adalah orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat, malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu. Hal tersebut karena orang-orang tersebut mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah dan bukan politik itu sendiri yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah kekuasaan dan politik sejatinya memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Keinginan untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, karena kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai, serta manusia pada dasarnya selalu didorong oleh keinginan atau hasrat untuk menjadi manusia super atau manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politik, boleh jadi hasrat alamiah manusia inilah yang mendorong seseorang mengejar kekuasaan politik. Namun, yang terjadi saat ini adalah kekuasaan dan politik tersebut disalahgunakan. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyatnya, malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah tersebut. Hal tersebut karena orang-orang mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politik inilah, dan bukan politik itu sendiri, yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan bahwa demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make 'em spicy, Papa.